ini. Perkenalkan, saya Marga Sitoha. Alhamdulillah. Ada tadi pendengar mengenai Tuhan ya kan? Alhamdulillah. Ada tadi berapa hari? Mencinta ya, suami? Selamat datang. Tuhan memberkati. Katakan haleluya. Jadi ada pun judul firman Tuhan hari ini sama dengan lagu kita tadi ya, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Buka dulu Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Saya dulu Bapak Iken membaca Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Lukas 13 ayat 22. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajalah orang yang diselamatkan. Dan kita orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru ada sedikit kemurahan kepada kita. Kemurahan itu adalah kita dihadiahi Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya. Roh yang menolong kita untuk selalu bersyukur hal-hal yang rohani. Katakan haleluya. Bersaksilah tentang hal-hal yang tepat. Lebih banyaklah kita menyaksikan hal-hal yang rohani. Katakan haleluya. Bukan yang jasmani. Ya, firman Tuhan katakan, untuk apa kau memiliki seisi dunia ini jikalau jiwamu binasa, jikalau tidak selamat. Jadi hal-hal rohani ini yang selalu kita saksikan kepada jiwa-jiwa. Jangan kita bersaksi kepada orang, kita katakan hal-hal yang jasmani. Tetapi apa yang kita alami secara rohani, itu yang kita saksikan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang tadinya kita tidak layak menjadi layak. Itu yang perlu kita saksikan agar kelas sedikit. Katakan haleluya. Jadi bukan hal-hal yang jasmani lagi yang mau kita saksikan dalam hidup kita. Banyak orang berjuang tadi katanya, sedikit saja yang diselamatkan. Ini pertanyaan dari pengagum Yesus, karena dia lihat pengajaran Yesus sedikit agak pedas. Ya, pengajaran Yesus itu Yesus berkata kepada Lukas, hai engkau Petrus, hai engkau keturunan ular muda, katanya. Kalau Petrus itu orang yang biasa, yang tidak mengerti perkara-perkara rohani, pasti dia sakit hati. Bilang aku bermuda, pengajaran yang bagaimana ini? Kan gitu kan, saudaraku. Untung Petrus itu bertahan. Maka dikatakan Petrus itulah seperti batu karang, ya kan? Bertahan dia sampai dia benar-benar mengerti apa sih perkataan Yesus itu. Maka dia termasuk adalah murid yang paling militan. Katakan haleluya. Petrus adalah salah satu murid yang paling militan dari semua murid. Ya, saudaraku. Tadi sudah disinggung oleh kesaksian yang terakhir Pak Purba tadi mengenai kelihatan enggak? Enggak. Tapi ada di dalam yang terdalam. Dia menusuk amat dalam perkara. Saya tidak tahu orang jadi presiden, orang terpilih jadi gubernur, orang terpilih jadi anggota MPR RI, atau apapun itu, kita tidak perlu kagum dengan hal itu. Katakan haleluya. Tidak perlu.
kapal pesiar, punya jet pribadi, nggak kagum kita. Nggak itu lagi level kita. Kita orang-orang rohani sudah. Katakan haleluya. Maka yang pertama yang perlu kita syukuri, kenapa kita bersyukur? Kita boleh lahir baru. Katakan haleluya. Ini kesaksian hebat itu. Orang banyak merasa yang lahir baru. Kita sudah lahir dari air, lahir dari roh. Haleluya. Baik. Adanya pengakuan dengan mulut percaya Yesus Tuhan selamat. Ini yang perlu kita saksikan dari saya. Aturannya hampir saya masuk neraka kalau percaya kepada Yesus. Inilah yang aku bagi saudaraku, agar engkau juga merasakan yang kurasakan. Pertemuan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang terpenting dalam hidupku. Katakan haleluya. Luar biasa itu Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita bisa lepas dari tradisi adat nenek. Bagi saya syukuri. Hanya karena yang mendapat kasih karunia bisa lepas. Karena kita mendidik dari kecil kita sudah diupahi ini segala macam saudara. Jika kita sedemikian rupa untuk mengikuti itu, makanya kalau kita sudah diselamatkan, jangan lagi main-main. Katakan haleluya. Jangan lagi ada jahat itu dalam dosa. Jangan lagi mengulang itu, ya seperti maaf firman Tuhan yang bilang ya, kita jangan seperti bayi kembali kepada Tuhan. Jangan seperti anjing memakan mentahnya. Banyak orang Kristen begitu. Ini yang perlu kita saksikan. Kita memerdekakan kita di dalam Tuhan. Tadinya kita diikat oleh tradisi kekafiran yang mendukakan hati Tuhan, tetapi kita sekarang haleluya bisa mencucurkan air mata. Enggak lagi kita mendukakan hati Tuhan. Orang yang atau pendeta yang masih terlibat dan menurut itu adalah orang yang melakukan perselingkuhan secara rohani. Ya, tegas. Orang yang melakukan misalnya karismatik dia, ya kata dia kalau kulit dia, tapi masih dia melakukan itu perselingkuhan tingkat tinggi. Perselingkuhan secara rohani, sebab dua oknum yang misalkan Yesus dan Roh. Betapa sakitnya hati Tuhan kita buat kalau kita masih terlibat ada istiadat itu. Jangan lagi. Kita harus bebas. Kita sudah sekolah mandi, harus basah. Katakan haleluya. Dan ada seperti kita gagal, tidak sampai kepada tujuan dan maksud Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mengerti hal-hal yang rohani. Katakan haleluya. Misalnya amanat agung, kita kan bersaksi, ya kan, menginjil. Kalau di gereja lama mana ada bersaksi menginjil. Paulus berkata, celaka aku jika aku tidak memberitakan, harus menginjil. Ini amanat mulia, amanat agung dari Tuhan. Kita sudah mengerti trik-triknya bagaimana jiwa itu agar kenal Yesus, agar percaya kepada Yesus, agar jangan merokok lagi dia, agar jangan keluar lagi dia, agar dia tinggalkan keduniawiannya. Ya kan? Ini pertaruhan yang hebat ini. Ya, ini mujizat yang luar biasa kalau bisa kita menangkan satu jiwa kepada Tuhan. Katakan haleluya. Ini mujizat yang harus saksikan. Ya, baru kita sudah bicara tentang iman. Iman hatinya ditingkatkan. Aku beriman dari yang tidak punya kerja menjadi kerja, boleh. Aku beriman dari yang miskin menjadi kaya, boleh lah. Tapi ada harus aku beriman, aku akan masuk surga, aku akan selamat, aku akan menangkan jiwa-jiwa
berjiwa untuk Tuhan. Haleluya. Ini yang terpenting, bukan sekedar iman dan tadi. Yang keempat, kita sudah mengerti arti kasih dan pengampunan. Selalu kita diajar tentang kasih dan pengampunan. Banyak orang Kristen tidak sanggup mengampuni. Sekedar salah, yes, tapi tidak tuntas. Seperti kasihan Pak Purba tadi, ini kembali kepada masalah hati, nggak beres. Ini bisa menjadi penghalang kita untuk ikut terangkat. Tidak masuk kita kategori wanita yang bijaksana, masih masuk kita kategori wanita yang kurang biasa. Ada siapa? Udah lahir baru, udah tahu bersaksi, udah tahu mengizin, nggak masalah. Tapi kalau kita masih ada ya tidak mampu mengampuni, mengasihi dengan tuntas, ini belum masuk dalam kategori gadis yang bijaksana. Tapi saya yakin dan percaya kita yang ada di ruangan di sini, kita sudah masuk kategori gadis yang bijaksana. Katakan haleluya. Lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan sesegera mungkin, saudaraku. Kalau kita berdoa itu dulu kita doakan, jangan doakan yang lain. Nanti dibilang Tuhan kita munafik. Kalau sekiranya Tuhan ada dua yang kita doakan kalau kita berdoa, ampuni orang yang membenci aku, ampuni orang yang aku benci. Selesaikan dulu. Siapa yang kita benci, siapa yang pernah benci kita, ingat dulu, baru berdoa ke tangga berikutnya. Jangan naik dulu ke tangga berikutnya kalau belum mengampuni, sia-sia semuanya itu nanti. Oke, berikutnya, oleh kemurahan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kita menjadi mengerti arti berdoa dan menyembah. Ya kan? Kita bisa berdoa menyembah. Baca dulu Pak kita, Yohanes 4:23 sampai 24. Kita bersyukur kita sekarang sudah mengerti bagaimana menyembah Tuhan. Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang, bukan besok, sekarang. Terus bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, harus bisa kita membedakan mana doa, mana pujian penyembah. Doa itu identik dengan permohonan. Doa itu identik dengan pengampunan, mohon, minta disembuhkan, minta diberkati, itu doa. Tapi penyembahan lebih daripada itu. Ya, pujian penyembahan, ya, dua terbagi dua. Menyembah karena saya diberkati Tuhan, menyembah karena sehat-sehat, menyembah karena ini, karena itu belum sempurna. Yang sempurna, yang dekat dengan misbah, bukan misbah, tabut perjanjian. Kalau berbicara tentang tabernakel, yang dekat dengan tabut perjanjian adalah menyembah walaupun, katakan walaupun, bukan karena, walaupun saya mengalami titik-titik, walaupun penderitaanku begitu banyak, tapi aku tetap menyembah, aku tetap bersyukur, menyembah. Kami menyembah berbeda dengan terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyembah masih jamak, belum personal. Kalau kita mau menjamah hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan, harus masuk pada titik ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Itu face to face, pribadi dengan Tuhan. Katakan haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Walaupun banyak masalah, oke, tidak masalah itu.
Uang kita terbatas, oke. Belum dapat pekerjaan, oke. Tapi menyembah tidak boleh, harus menyembah. Katakan haleluya. Terpujilah engkau Bapa. Ketika kita katakan terpujilah engkau Bapa, tanpa itu, setelah kita merasakan berurai air mata kita, Bapa. Karena ini sudah hubungan personal. Bapa, langsung keluar air mata. Bapa, aku puji engkau Bapa, ku sembah engkau Bapa. Bukan lagi karena tadi berarti embelnya ada. Aku berterima kasih, aku bersyukur ini karena itu. Tidak lagi. Tapi walaupun banyak macam apapun, tetap menyembah Bapa. Katakan haleluya. Kalau Gus bilang, bisa juga sama orang Kristen ini, kata Gus, di sebuah acara Natal nasional, dia bilang ini, selalu kaya punya orang Kristen ini. Orang Kristen ini memang bahwa Tuhannya apa? Dekatkanlah orang Kristen ini ya dengan Tuhan itu ya. Dia memanggil Tuhannya Bapa, kan pakai ini. Sampai 4 miliar kan? Di atas lagi. Belum tentu sampai. Tapi orang ini memanggil Tuhannya Bapa ya. Dekat hati ya. Apa enggak tersentuh hati Bapa itu kalau kita memanggil dia Bapa ya. Bayangkan aja anak kita. Pak, udah jadi tempo SPP Pak, di sekolah udah tanggal 10 ya Pak. Bagaimana perasaan kita sebagai bapak? Bapaknya jadi juga mengerti hati bapak ini kan Pak. Kalau anak kita Pak, ini kita menolak Pak, doa aku ada SPP ada UP, baru perasaan di bapak. Berapa Pak? Syukur. Itu kan. Jadi ini hubungan personal ini yang perlu kita bangun hari-hari ini, agar kita bisa menikmati sesungguhnya berkat yang sesungguhnya itu kita rasakan. Katakan haleluya. Inilah berkat yang sesungguhnya, yang tidak bisa dinilai oleh satu uang triliun pun, 1000 triliun pun nggak bisa dinilai perasaan ini, saudaraku. Katakan haleluya. Perasaan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu, haleluya, sembah. Makanya Musa bisa 40 hari di Gunung Sinai. Hubungannya dengan Tuhan hubungan personal, menyembah dia Bapa. 40 hari bayangkan, nggak lapar, nggak makan, nggak minum, nggak haus. Ya, kalau bukan karena hubungannya intim dengan Bapa itu, saya tak mungkin. Kepada Musa dipercayakan hukum kasih itu, hukum Taurat itu. Ya, kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama. Itulah inti dari semua kitab suci. Kasih. Katakan berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Itulah salib. Katakan haleluya. Berguna bagi Tuhan dan hubungan personal penyembahan dari Bapa. Bapak, baru hubungan personal kita kepada Tuhan, kepada sama tadi mengampuni. Katakan mengampuni. Menginjil juga salah satu hubungan. Ada selamat iman itu menginjil berita. Dapat sangat memberikan nauli ini. Ya, dulu masih jangan terhilang. Bapak dipermuliakan oleh Tuhan. Tuhan ditinggikan. Jadi kita bersyukur karena 5 hal kita. Ya, karena ini sudah malam juga ya kan. Dan penting intinya dapatlah ya kan. Yang pertama tadi kita bersyukur karena kita sudah lahir baru. Katakan haleluya. Yang kedua kita bersyukur karena kita lepas tradisi adat. Tidak mau ya, tidak mau ya. Aku mau bebas. Aku sudah merasakan semuanya. Sakit getarnya meninggalkan tradisi. Yusuf sudah pernah dibilang menjadi bodat, sudah pernah dibilang menjadi dari pun sudah pernah. Ya kan? Sudah terimalah itu. Karena kita sudah dapat berkat rohani. Katakan haleluya.
Gimana mengizaki berdoa kan dapat imam, kita dapat. Ya kan? Ketika ada perahu diusir alani, melakukan kebenaran kan? Wah, itu sudah perjauh. Ini sejarah kami itu selalu. Dah berpikir, dah kayak dipikir kami itu selalu. Cara itu apa? Yang ketiga tadi, kita mengerti hal-hal rohani, misalnya Injil, ya kan, mendoakan orang sakit. Katakan haleluya. Kita perlu kita ikut juga kita mendoakan orang sakit, mengusir setan. Yang terbiasa kita mengusir setan. Perkara wajib. Waktu kita di gereja lama dulu, tahulah kita antara duanya kita ini, dari Katolik atau dari KBB. Itu gereja kita dulu. Kayak dia kita mengusir setan, kayak dia jari kita Roh Kudus, kayak dia jari kita berdoa untuk orang sakit, kayak dia jari untuk kita bersama. Sungai juga malu kita. Katakan dulu ya. Ini karena kemeratuan ini. Dah masih mengalir polisinya. Kalau lagi aplikasi dan pengakuan ini penting saudara-saudara. Yang kelima terakhir, mengerti arti berdoa dan menyembah. Berdoa menyembah itu. Sini dulu aku mau ibu yang istri saya ini, kalau orang berdoa, ia akan sedih terus. Jangan tidak. Ya. Yang paling sedih hatiku kalau ditemukan orang tidak gairah doa, tidak gairah menyembah, tidak menyala-nyala, tidak kembali kepada kasih mula-mula, itu yang sedih. Ya kan? Kalau kita di kitab Wahyu dikatakan orang yang lemah dari pertunjukan dimintakan dan layak. Itu yang bagi kita sedih. Mula ada orang-orang rohani sudah lahir baru jatuh dari ke dalam dosa, sedih perasaan. Ya, jadi maksud dari firman Tuhan kita bersyukur, ya berkat Tuhan sudah terus mengalir melimpah dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Lagunya lagu yang biasa. Haleluya. Kusembah Tuhan. Kusembah Kau Yesus. Kita belajar menyembah. Kau tak pikirkan yang lain. Menyembah. Kusembah Kau Tuhan. Lah Tuhanku. Hubungan personal pribadi. Lah Dia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Saya berdoa ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah
persembahan kedua. Kakek saya menurut terima kasih Bapak atas perkenanan dalam setiap hidup kami. Bahkan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kasih orang pun Kau lagi ya Tuhan. Pribadi Engkau Engkau ampuni. Ada berat yang ada dalam setiap kehidupan kami.
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat seluruh anggota STM kami ini. Semuanya kami serah, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya kami berkemenangan ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan Bapa. Tuhan kami berdoa sebagaimana firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan semuanya Tuhan. Oh, kita bersyukur kami ya Tuhan Bapa. Tuhan kami berdoa juga buat hamba yang telah menyampaikan firman. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Semakin Kau pakai Tuhan, sertai hamba-Mu dengan jejak-jejak ini Tuhan Yesus. Bahkan dalam perkembangan sidang Tuhan juga yang dipimpin oleh hamba-Mu yang Kau berkati. Bahkan dalam memimpin STM juga Kau berkati. Berikan hikmat dan bijaksana buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat istri hamba-Mu, anak-anak dan seluruh keluarga yang Kau berkati Tuhan. Engkau peliharakan mereka Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini pergi dan dimana berada dari Yesus menyertai mereka Tuhan Yesus. Bahkan kebutuhan kehidupan mereka yang Kau cukupkan ya Tuhan dan Kau sediakan. Hidup adalah hidup yang berkelimpahan Bapa. Terpujilah yang Kau Tuhan Yesus. Sementara kami memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami semuanya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang berkorban Tuhan. Juga tidak hilang untuk mencurahkan berkat berkat mereka. Tuhan yang berdoa juga buat anak-anak yang belum bekerja, Kau tunjukkan pekerjaan yang baik Tuhan. Usaha-usaha baru, usaha-usaha yang cemerlang Kau tunjukkan bagi semua anak-Mu. Oh, di tempat ini Tuhan semuanya kami orang yang berkelimpahan Tuhan. Kau tolong semuanya, bahkan keturunan kami yang Kau berkati semuanya Tuhan. Terpujilah yang Kau berdoa Yesus Tuhan. Tuhan beri dengan sukacita dan berdoa pada nama Yesus sebagai sama-sama kita katakan. Amin. Tanpa ujian kita semua kebanggaan dan memberi persembahan yang kedua. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan Tuhan. Persembahan kami juga menyenangkan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang berkorban, selalu berlipat kali ganda. Biarlah kami selalu beruntung dan berhasil dimanapun kami berada. Mari kita pulang dengan berkat dari kita. Berkat dari Bapa Surgawi, Bapa Tuhan Sang Pencipta, yang melimpah-limpah di atas. Dan Yesus Kristus yang memberikan jaminan kepastian keselamatan. Dan Kudus yang mengisahkan, menghibur, menolong, memimpin hidup kita selalu berjalan dalam kebenaran, menjadi garis-garis yang bijaksana. Terimalah berkatnya bersama kita katakan amin. Bukan doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Tentang buat Tuhan, haleluya, ketujuh ya. Jadi dekat pengurus kita ya. Itu STM kita sekarang Pak. Nanti kita pilih wakilnya, wakil ketua. Wakil bisa lah, wakil, ya kan? Setuju juga kita pakai wakilnya?
Wakil. Ade, sekarang kamu menunjuk. Jadi menurut Pak Gitu sih, Pak Jai wakil. Karena ini pelayanan pekerjaan Tuhan juga ini, ya kan? Janganlah ditolak, ya kan? Wakil. Jadi Bapak dan sama ketua STM Philadelphia. Terutama Tuhan itu Bapak Panjaitan mewakili. Haleluya. Ada agak dulu betul. Kita mau bagus ke depan ini. Setiap kita kalau bisa profesional, ya kan? Nanti bisa dari orang-orang yang, karena ada filosofi ini berkata, berikanlah pekerjaan kepada orang sibuk, jangan kepada yang santai, tapi kepada yang sibuk. Itu filosofinya. Karena orang yang sibuk pasti pintar mengatur waktu. Katakan haleluya. Berikan pekerjaan kepada yang sibuk. Jika kita sebagai kebukaan, tapi yang pegawai santai menghadapi, mulai pekerjaan itu sih. Janganlah sampai benar. Kalau orang yang sibuk pasti cekatan, bijaksana dalam mengatur semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita doakan kepada pengungsi dalam sama-sama kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami berdoa buat ketua kami, Tuhan yang baik. Oh, haleluya Bapak si desa Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau berkati. Wakilnya Pak Panjaitan dalam nama Yesus, berkati mereka menjadi pengurus kami yang baik. Berkati juga sekretaris Ibu Moses, bendahara Ibu Michael, Bor sebentar. Tuhan memberkati mereka, urapi mereka dalam memimpin STM kami. Agar STM kami semakin maju, semakin memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yang mendaftar, ya, tadi sudah ditulis namanya, ya. Boleh kita persilakan diri berbentuk, ya, memperkenalkan diri. Siapa ada dua? Ini dua? Oh, boleh. Perkenalkan dulu. Kuta Barat, ya. Salam Bapak Ibu semua. Salam. Perkenalkan, saya Nyonya Huta Barat, Guru Simanjuntak. Bapak sudah almarhum, sudah ada 2 tahun. Anak saya ada 3 orang. Yang pertama perempuan, nomor 2, 3 laki-laki. Kami bertempat tinggal di Jalan Selambo, Jalan Muara Selambo, Gang Pembaharuan 4. Sekian, terima kasih. Saat ini saya ingin masuk ke perkumpulan KSTM kita ini. Saya berharap dan sangat berharap sekali kita semua boleh menerima saya menjadi anggota baru di STM kita ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, salam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Bapak Ipan Airtonang dan ini istri saya Buru Tinja. Kami tinggal di Selambo juga, Bapak Ibu, di Gang Tagani, Jalan Menduling. Jadi, ya kalau Bapak Ibu berkenan, kami ada mau bergabung dengan STM ini. Dan kiranya kita menjadi satu keluarga
Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Anak 2. Puji Tuhan, kata orang Batak udah gabi gitu. Baru anak. Pertama baru, yang kedua anak muda. Jadi demikian Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kepada sekretaris tadi sudah tulis dan sekaligus ini absen Bu ya. Haleluya. Masalah iuran sudah mungkin sudah dijelaskan. Uang pangkal kita 200, tapi bisa dicicil ya. Iuran 15.000 per bulan. Bendahara kita yang baju hitam, ya, Ibu PKM. Haleluya. Tapi mana tahu Bapak ini mau mendaftar lagi nggak tahu. Mana tahu kan? Tanggungan mati. Tanggungan. Sebenarnya saya terkejut dan tidak berterima, tetapi harus berterima karena dari kita untuk kita dan oleh kita juga. Haleluya. Nah, karena kenapa saya katakan tidak berterima, karena mengerjakan ini bukan sesuatu hal yang gampang, ya, karena ada banyak yang ngurus, banyak harus diselesaikan. Nah, sementara urusan saya pun dalam rumah tangga atau dalam bisnis pun masih banyak yang belum bisa saya urus. Nah, jadi saudaraku, saya mohonkan kepada kita semua, makanya saudaraku ya, untuk pengurus sebelumnya saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengurus sistem seperti ini juga. Sangat lelah sebenarnya, capek. Nah, jadi untuk pengurus-pengurus yang sebelumnya, ya, termasuk untuk Pak Pendeta si Sohang, ya begitulah memberikan waktu, tenaga, pemikiran yang selama ini. Karena hasilnya pun bukan hanya untuk Bapak ini saja, tapi untuk kita semua. Berkati Tuhan lah Bapak ini. Nah, jadi saudaraku, karena kami tadi pengurus langsung didoakan, ya, artinya berarti sudah sah, kan begitu kan? Sudah sah apa belum? Nah, sudah sah. Nah, artinya saya pun sebagai ketua dan Pak Panjaitan dan bendahara sekretaris, kami tak bisa bekerja tanpa semangat. Semua harus didukung oleh anggota semuanya. Jadi kami harap nanti saudara jangan menghujat. Ini satu nasib seorang pengurus, dihujat. Percuma ketua katanya, padahal dia disuruh pun ketua tidak mau. Ya, mohon maaf ya saudaraku, maksudnya supaya jangan hujatlah, tapi doakanlah, doronglah kami, berikan kami semangat mengemban tugas yang sangat sulit ini. Ya, karena nanti banyak tuntutan. Kadang-kadang kita kan sama-sama manusia, punya kesilapan. Jadi kalau kami pun nanti silap, ingatkan kami. Ya, misalnya ada sesuatu anggota nanti sakit, kemudian kami lupa atau tidak mengingat sehingga tidak bisa berkunjung, ataupun misalkan anggaran dasar tidak bisa dijalankan, ya, bukan tidak mau menjalankan, kami tidak bisa dijalankan karena mungkin sibuk urusan sana sini, ingatkan kami nanti, ya, jangan dihujat. Haleluya Bapak Ibu. Nah, supaya maju sistem kita ini, saya percaya sistem kita ini akan bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, ya, seputaran kecamatan Belampas, Lampu dan seluruhnya, sehingga nanti orang akan tertarik bergabung dengan kita, karena kita semua saudara, kita semua saling mengasihi, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu. Haleluya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan saudaraku.
Sekali lagi kalau ada nanti kesalahan kami, jangan dihujat tapi dibantu, didoakan dan kasih support dan semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, Tuhan kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah kami yang sudah Tuhan pimpin mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami paling sudah beralih. Terima kasih Tuhan buat impian penyembahan kami percaya penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman yang disampaikan hamba-Mu. Biarlah Tuhan benar-benar kami semua Tuhan anggota DPRD ini untuk berlari-lari sampai maksud dan rencana tidak ada kami ketinggal, tetapi kami sampai kepada tujuan dalam surga yang kekal. Itulah tujuan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami bersyukur buat keluarga Bapak Haryanja Tuhan yang sudah memberikan tempat bagi kami untuk boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Biarlah Kau tolong keluarga hamba-Mu ini menjadi keluarga yang memberkati banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, makan hamba-Mu ini Tuhan, menyediakan makanan minuman, kiranya Tuhan kuduskan makanan ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, bahkan hamba-Mu yang sudah menyediakan, kiranya Engkau berkati berlipat kali ganda, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, bahkan Engkau mengenyangkan mereka dengan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita bersyukur, di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya Tuhan. Amin.